melihat mereka itu sebenarnya masyarakat pos tradisional gitu. Mereka hidup di zaman sekarang yang notabene masih nyala modernitas itu begitu kuat dan semakin canggih gitu ya. Dimana di teori itu kan kemudian antara modern dengan tradisional itu menjadi seperti biner oposisi yang memisahkan mereka gitu ya. Yang tradisional selalu dianggap lebih jelek dibandingkan yang modern gitu ya. Lah mereka itu dalam sejalan dengan teori itu dia menemukan celah untuk mengembalikan lagi yang tradisional itu ke dalam dunia modern mereka, di dunia pop mereka, di dunia musik mereka misalnya gitu ya. Nah, di dunia ekstensi mereka dia hadirkan di situ, tapi dengan survivalitas yang baru, dengan daya hidup yang baru gitu, dengan makna yang baru gitu, dengan dengan keinginan mereka yang baru dengan itu. Misalnya mereka ngomong tentang identitas, dia ngomong menghadirkan tradisional itu bukan tradisional kembali ke kemarin, ini tradisional yang ke besok, yang ke sekarang gitu ya. Meskipun ya tadi terjadi peluruhan simbol-simbol dan sebagainya. Dan di antara itu yang paling kerasa di mereka ya tadi dihadirkan sensasi kengerian itu, estetika yang sublim itu yang mereka pakai itu. Semuanya itu mereka pakai untuk membuat orang katakan bergidik gitu ya, membuat orang kalau bisa sampai mual-mual, sampai mungkuk-mungkuk aja ya, mau muntah gitu. Apa sih ini misalnya kayak jiwa menghadirkan darah itu ya, meskipun itu gimmick gitu ya, tapi itu kan menjijikan juga karena yang dia pakai itu kan kecoh gitu ya, kecohan siring. Itu metafor tapi sekaligus juga metonimik dan tiruan gitu loh. Tiruan artistik dari darah. Itu tiruan artistik dari darah, memetaforkan darah misalnya gitu. Tapi sekaligus itu lebih menjijikkan karena itu adalah kecohan siring gitu loh. Kalau kita ngerti itu, waduh, menjijikkan sekali misalnya gitu dan lain-lain. Nah, kemudian yang menarik dan mereka ketika mereka terlepas dari keinginan untuk menata, keinginan untuk mengestetisasi itu gitu. Ketika mereka kehilangan itu, ketika mereka kemudian kehilangan sense estetik mereka dan kemudian hadir begitu saja gitu ya. Justru pada saat itu sebenarnya saya melihat, katakan pengalaman saya melihat jiwa antara sebenarnya saya itu mau menikmati atau ngeri atau apa gitu. Jadi jadi ingat kalau dalam tulisan saya itu seperti fenomena lukisan surrealis gitu loh. Antara ini indah apa ngeri sih sebenarnya gitu loh. Nah, kayak gitu itu. Nah, Jawa itu hadir di situ karena Jawa yang masa lalu itu menjijikkan, mengerikan buat modern gitu loh. Kita lihat aja penamaan itu, artinya bahwa Islam itu sudah di bawah sadar mereka ada dalam dirinya. Misalnya nama Bandoso, kalau Bandoso mungkin Jawa ya, lebih kita bisa menemukan itu di dalam teks Jawa ya. Kalau misalnya makam itu kan sangat Islam gitu, jenazah, mayat kayak gitu, Islam banget itu. Artinya ada di situ gitu, ada di situ. Nah, ketika mereka menghadirkan simbol-simbol pra-Islam seperti tadi saya bilang itu dia menggunakan tadi, maka mereka menggunakan cara pandang mereka yang sudah ada di bawah sadar mereka, bahwa mereka itu artinya sejak lahir katakan begitu. Misalnya teman-teman yang di Jawa Timur, mereka sudah katakan lahir sudah NU gitu kan ngomong gitu. Ya mereka melihatnya dengan cara pandang begitu. Islam, dan kemudian dia nyaman dengan black metal, dan kemudian dia melihat masa lalu mereka Doho, Kediri seperti yang pra-Islam itu. Dia ya lewat kabelnya itulah. Pada waktu itu ya enggak Hindu banget lah. Tapi juga nggak jauh-jauh banget ya, dan juga nggak Islam banget gitu loh. Tapi ya itu hadir, muncul gitu. Kalau si Jiwo ini
dia sedang menulis dongeng gitu ya. Sementara kalau Andung itu dia sedang mendongeng gitu. Kalau Jiwo itu sedang menulis folklore. Kalau si Andung itu folklore, dia berada di situ karena dia hidup dalam dunia itu gitu loh. Nah, misalnya gini, jadi ada problem dengan ada kebetulan ada simbol yang kemudian secara visual ada, fisiknya ada itu. Kadang-kadang itu kan membatasi ya. Kadang membatasi sesuatu yang fisikal kemudian ada itu kan kadang membuat kita tidak bisa jauh-jauh daripada misalnya simbol itu ada dan abstrak, dia bisa kemana-mana gitu. Misalnya begitu. Dan kemudian ada keterikatan yang lain dengan itu. Kebetulan juga Jiwo itu dia abdi dalam keraton gitu ya. Dia berada di dalamnya, dia berada dalam struktur kuasa primordialnya dan feodalistiknya misalnya gitu. Dia ada di situ. Sementara di Jawa Timur lebih bebas dari itu. Dia mempunyai keleluasaan itu meskipun sebenarnya misalnya kita lihat dari nama-nama pergerakan mereka lah. Doho Pagan Front itu kan kerajaan. Jenggolo Pagan Front itu kan kerajaan gitu. Itu nama-nama kerajaan gitu loh. Artinya mereka juga tidak bisa lepas-lepas banget dari keinginan untuk itu. Balik lagi pada tadi persoalan tentang masyarakat kita yang sekarang yang galau karena tidak ada rasa hadir itu loh. Kita tidak punya rasa hadir, maka kemudian dia cari ke dalam, dia cari ke belakang gitu, sejauh-jauhnya gitu. Pokoknya itu yang kemudian mengatakan bahwa kami itu bermartabat lah gitu lah. Kamu itu beridentitas, kamu itu ada lah itu loh. Mereka cari itu. Lah kemudian ya salurannya jadi banyak karena semakin jauh semakin panjang kan itu ya. Semakin jauh semakin banyak. Selain itu ada folklore sebenarnya. Kekuatan folklore nih yang sebenarnya sangat membentuk mereka. Dongeng itu lebih kuat misalnya. Katakan dalam tulisan saya itu Banaspati itu menjadi sesuatu yang artistik gitu. Sesuatu yang artistik, sesuatu yang indah ketika itu dibuat dalam bentuk wayang dan sebagainya, diestetisasi gitu. Itu menjadi kehilangan taringnya lah gitu. Di folklore dia tetap mengerikan gitu loh. Di folklore dia mempunyai kita mempunyai pembayangan tentang Banaspati itu mengerikan, apalagi ceritanya kan simpang siur nggak jelas gitu. Konfirmasinya sulit dan tentang Banaspati itu mengerikan sekali. Dia bener-bener seperti benar-benar suara dari kegelapan betul gitu, kita nggak ngerti apa itu. Sementara yang tadi sudah ada fisiknya itu dia. Kalau saya bilang itu bagaimana mereka itu melakukan penjinaan terhadap apa-apa yang mengerikan itu. Jawa itu melakukan itu, dia menjinakkan. Misalnya saya contohkan misalnya kasus Murjangkung gitu. Cerita Murjangkung itu kan dari yang pertama itu siapa? Jan Kun itu loh. Jan Petersen Kun itu. Itu kan asing itu. Dijawakan jadi Murjangkung gitu. Prabangkara itu menjadi legitimasi ketika ada orang-orang asing yang datang, kalangan Cina yang kemudian datang itu kemudian dijawakan, diterima, itu dibuatin mitos Prabangkara bahwa orang-orang Cina yang datang ke sini dan beranak turun di sini itu bagian dari kami gitu loh. Semua dijinakkan termasuk Banaspati. Dia dijinakkan menjadi yang estetik dan sebagainya. Dia tidak lagi mengerikan. Tapi ketika itu masih dalam bentuk folklore, dia masih liar. Dia masih mengerikan. Dia masih suara dari kegelapan. Masing-masing dengan kepentingan masing-masing, dengan cara meresapi masing-masing itu mempunyai kepentingan terhadap situs itu gitu ya. Artinya seperti tadi yang dibilang, misalnya mereka bukan orang-orang pariwisata, orang-orang arkeolog, mereka bukan. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa terkait dengan itu, dengan cara mereka. Seperti juga yang lain-lainnya gitu. Misalnya orang-orang kesenian yang tradisi itu mereka juga melakukan misalnya ya. Misalnya mereka datang ke candi, mereka ikut melihara itu karena itu menjadi bagian dari inspirasi kesenian mereka misalnya gitu ya. Kemudian yang lain juga begitu. Nah, anak-anak black metal itu dengan cara dia meresapi kepercayaan dia tentang itu dan bagaimana itu menjadi spirit eksistensi dia gitu ya. Ya, bukan tidak mungkin bahwa dia akan memeliharanya seperti dia memelihara dirinya dan memelihara rumahnya misalnya kayak gitu itu. Saya kira itu
Dan kemudian dampak dari apa yang mereka lakukan ya berbeda-beda. Katakan misalnya begini, seperti misalnya saya bilang, oke lah, misalnya yang sering saya lakukan, oke lah kamu punya potensi keinginan yang berbeda dengan saya misalnya. Kamu juga punya, tapi ketika aktualitasnya sama ngapain? Aku nggak peduli lagi. Misalnya kamu sebenarnya melakukan itu untuk kepentingan uang, sementara yang lain itu untuk kepentingan partai. Misalnya saya punya kepentingan, misalnya kata nggak tak boleh sengape apa ya, misalnya untuk kebudayaan misalnya gitu, kerja untuk kemanusiaan, beda-beda kan itu. Tapi hasilnya sama, bahwa misalnya situs terpelihara, misalnya kita ngomong situs, bahwa situs tetap baik dan sebagainya dan itu bermanfaat yang lainnya. Yang potensi ngapain saya persoalkan gitu. Saya juga misalnya kalau misalnya Mas Yuka ini sebenarnya punya rasa nggak suka dengan saya, Mas Enon punya rasa yang suka, tapi pada waktu kita ketemu baik semua, ya ngapain aku mengurusi potensi itu, karena bukan yang diukur bukan potensinya tapi aktualitinya. Lah dampaknya itu alasannya bisa macam-macam, tapi pada akhirnya itu yang kita bisa lihat bermanfaat untuk yang lainnya. Misalnya kita melihat positifnya di situ. Artinya kalau itu dilihat sebagai positif, saya bilang itu